Sobat IMC, saya Dr. Handi Wing, spesialis bedah saluran pencernaan dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera, akan menjelaskan tentang bariatrik, yaitu suatu tindakan operasi untuk mengatasi obesitas atau kegemukan dengan cara manipulasi mengecilkan ukuran lambung. Pada penderita obesitas atau kegemukan yang gagal dengan metode diet dan olahraga, saat ini ada ilmu bariatrik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari dengan cara memanipulasi mengecilkan ukuran lambung sehingga bisa membantu seseorang untuk menurunkan berat badan dan mengatasi komplikasi akibat kegemukan itu. Jadi ini adalah lambung normal manusia, kurang lebih bisa menampung sekitar sepiring atau 2 piring nasi. Metode operasi yang populer di dunia adalah metode operasi sleeve dan bypass. Ya, jadi sleeve, gastric sleeve berupa metode operasi mengecilkan ukuran lambung, sedangkan metode bypass membypass saluran pencernaan untuk pemrosesan makanan. Operasi sleeve dilakukan dengan cara memotong ukuran lambung pada garis ini, sehingga ukuran lambungnya hanya tinggal kurang lebih 15-20%. Jadi operasinya seperti ini. Ini ukuran lambung, dan ini adalah lambung yang dipotong, yang dibuang, sehingga yang tadinya bisa makan sepiring 2 piring nasi, setelah operasi porsi makan hanya tinggal berkisar antara 3 sendok sampai 5 sendok, karena ukuran lambung hanya tinggal 15-20% saja. Dengan ukuran lambung yang kecil, seumur hidup seseorang akan menjalani diet permanen. Tetapi kelebihannya adalah ketika orang mempunyai lambung yang kecil, ketika dia diet makan 3-5 sendok, pasien tidak akan merasa lapar. Karena dengan makan 3 sendok, 1 sendok di sini, 2 sendok di sini, 3 sendok di sini, 4 sendok di sini, biasanya sudah penuh. Ketika lambung sudah penuh, kita akan mendapatkan sensasi perasaan kenyang, yang mana perasaan ini tidak didapatkan pada saat kalau kita hanya mengandalkan diet dengan ukuran lambung yang normal. Jadi dengan ukuran lambung yang normal mungkin kita bisa makan 3-5 sendok, tetapi kita tidak pernah merasakan kenyang, sehingga kita bergelut, bergumul dengan perasaan lapar itu, yang kadang-kadang kalau motivasi kita turun, kita hilaf, kita makan banyak, berat badan akan yoyo naik lagi. Sedangkan metode operasi yang lain yang cukup populer lain adalah gastric bypass. Pada gastric bypass ini lambung dibagi 2. Jadi pada garis ini lambung dipotong sehingga ada lambung yang kecil, pouch yang ukurannya kecil ini, kurang lebih sekitar 50 cc, kemudian ada lambung yang ukurannya besar di bawah. Dengan dipisahkan begini, otomatis ketika kita makan masuk dari mulut, kerongkongan masuk ke lambung, makanan akan masuk menuju ke usus, langsung menuju ke pembuangan, karena ususnya ini akan ditarik naik ke atas, disambung ke lambung, membuat suatu jalan baru, jalan pintas, jalan tol, sehingga makanan sudah tidak lewat jalur normal lagi, tetapi melalui jalur baru, di mana dengan porsi makan yang kecil dan penyerapan yang sedikit, penurunan berat badan lebih banyak, lebih agresif dibandingkan gastric sleeve. Metode operasi bariatrik dilakukan dengan cara metode minimal invasif. Jadi metode operasi ini tidak membutuhkan luka sayatan yang lebar di perut seperti luka sesar, tetapi hanya menggunakan alat instrumen kecil-kecil yang seperti ini. Jadi ukurannya hanya kurang lebih setengah senti, diameter alat ini setengah senti, diameter alat ini juga setengah senti, diameter alat ini juga setengah senti. Jadi kurang lebih ada 3 titik sebesar setengah senti, dan ada 1 titik sebesar 1,5 senti di pusar, sehingga dengan 4 luka yang kecil aja akan bisa dilakukan tindakan operasi ini. Dimana dengan luka yang kecil otomatis trauma, nyeri juga menjadi lebih sedikit, pemulihan juga menjadi lebih cepat, sehingga biasanya cukup tinggal
2 hari setelah pasca operasi sudah bisa pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Bariatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa menurunkan berat badan, menghilangkan komplikasi-komplikasi penyakit akibat obesitas. Jadi kalau seseorang menderita obesitas, bisa terjadi komplikasi-komplikasi seperti yang ada di gambar ini. Seseorang bisa menderita tidurnya mengorok, bisa menderita asma, bisa menderita darah tinggi, bisa menderita resiko terkena serangan jantung, terkena asam lambung, terkena lutut nyeri, osteoartritis, terkena asam urat, kemudian bisa juga terkena kolesterolnya meningkat, bisa terjadi fatty liver atau perlemakan hati, bisa juga terjadi perut buncit, bisa juga terjadi metabolic syndrome, bisa terjadi kencing manis. Pada wanita bisa terjadi PCOS, jadi sulit punya anak karena gangguan menstruasi dan adanya kista pada organ reproduksi. Dan pada kaki bisa didapatkan penyakit-penyakit luka pada kaki. Nah, komplikasi-komplikasi ini akan hilang dengan sendirinya ketika kita mengobati sumber permasalahan utamanya. Jadi daripada kita mengobati satu-satu penyakit ini, minum obat darah tinggi, minum obat asma, minum obat kolesterol, minum obat kencing manis, minum obat asam urat, lebih baik kita atasi sumber utamanya dengan kembali ke berat badan ideal, menghilangkan obesitas ini, semua penyakit ini akan membaik. Jadi tujuan operasi bariatrik adalah membuat seseorang lebih sehat dengan menghilangkan penyebab kegemukannya berupa akumulasi lemak yang tidak baik di dalam badan seseorang. Sedangkan efek setelah operasi berat badan turun, penampilan menjadi lebih menarik, lebih langsing, ya itu bonus. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk kesehatan. Jadi berbeda dengan metode kosmetik atau metode bedah plastik hanya untuk penampilan. Jadi ada secara garis besar ada metode operasi terbagi dalam beberapa kategori. Yang utama adalah sleeve dan ada bypass. Yang paling populer dan paling banyak adalah metode sleeve ini. Metodenya cukup simpel, hanya mengecilkan ukuran lambung saja, tetapi tidak mengganggu penyerapan makanan. Jadi dibuang saja 80-85% lambung, dikecilkan. Diharapkan dengan porsi makan mengecil, kita bisa menjaga porsi makan, bisa membuat defisit kalori, berat badan akan turun. Kalau misalnya seseorang membutuhkan kelebihan berat badannya terlalu over atau punya penyakit-penyakit lain yang menghalangi dilakukan tindakannya sleeve, bisa ada alternatif metode-metode seperti bypass ini. Bypass yang paling populer adalah mini gastric bypass. Mini gastric bypass ini mirip, yaitu lambungnya dipotong, dikecilkan, tetapi ukuran pouch lambungnya ini lebih besar dibandingkan bypass konvensional. Kalau yang bypass konvensional Roux-en-Y ini ukuran lambungnya hanya sekitar 50 cc, 50 mili. Kalau ini ukuran lambungnya bisa sampai 100 mili, jadi bisa 2 kali lipat, sehingga seseorang setelah bypass ini masih bisa makan dengan nyaman, porsi sekitar 4, 5, 6 sendok masih oke. Sehingga kualitas hidup sedikit lebih baik dibandingkan kalau dilakukan tindakan Roux-en-Y gastric bypass. Penurunan berat badan terjadi karena porsi makan yang mengecil, tetapi juga dengan ada bypass usus. Usus yang di bypass antara 1,5 sampai 2 meter, sehingga makanan langsung menuju ke usus bagian akhir, sehingga penyerapan makanan tidak terlalu banyak dan membantu penurunan berat badan lebih banyak dibandingkan metode sleeve. Roux-en-Y gastric bypass ini ukurannya lebih kecil, sehingga biasanya porsi makannya hanya berkisar antara 1 sendok, 2 sendok, maksimal mungkin 3 sendok.
Jadi porsi makannya paling sedikit di antara bypass-bypass yang lain. Kemudian dia akan disambung menuju usus. Makanan akan turun melalui usus. Juga sama seperti mini gastric bypass, hanya ukurannya yang lebih kecil dan didapatkan dua sambungan. Sambungan yang pertama di sini dan sambungan kedua yang di sini. Kemudian dua metode gastric bypass ini, lambung disambung dengan usus, menyebabkan seseorang beresiko kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin karena makanan tidak melewati jalur normalnya sehingga penyerapan makanan tidak optimal. Di satu sisi penyerapan makanan yang tidak optimal akan membuat penurunan berat badan jauh lebih unggul, tetapi di satu sisi lain lebih gampang terkena kekurangan nutrisi, sehingga dibutuhkan konsumsi suplemen seperti vitamin, misalnya 1 tablet kunyah setiap hari selama seumur hidup kalau dua metode bypass ini. Metode lain yang kami lakukan juga adalah sleeve proximal jejunal bypass. Sleeve proximal jejunal bypass ini dilakukan metode sleeve seperti metode sleeve yang pertama ini, tetapi untuk tambahan metode, bila kita merasa bahwa ukuran lambung yang kecil saja tidak cukup, kita bisa melakukan bypass. Jadi bypass di sini di bypass usus sepanjang 2 meter. Jadi rata-rata normal manusia mempunyai usus halus sepanjang 5-6 meter. Dengan membypass usus sepanjang 2-3 meter, otomatis ketika kita makan masuk melalui mulut, masuk melalui tabung lambung yang ukurannya tinggal 3-5 sendok, makanan akan menuju usus 12 jari, menuju usus halus, tetapi dia langsung jatuh ke usus 2 meter menuju ke pembuangan. Jadi makanan tidak lagi melalui rute normal, seperti ibaratnya biasanya kita start di posisi 0, finish di posisi 6 meter, tapi ini langsung startnya sekitar di posisi 3 meter, sehingga rutenya menjadi tinggal separuhnya, sehingga penyerapan makanan juga lebih sedikit. Tetapi gangguan nutrisi pada sleeve proximal jejunal bypass lebih sedikit dibandingkan gastric bypass, karena makanan masih melewati lambung, masih melewati usus 12 jari atau duodenum, dan masih melewati usus halus pangkalnya. Tindakan operasi bariatrik sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit EMC Alam Sutera dengan teknik minimal invasif yang lebih unggul, dengan kelebihan-kelebihan di mana dengan pemulihan yang lebih cepat, dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode-metode konvensional lainnya yang seringkali gagal mengatasi obesitas.